Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, semoga kita selalu dilindungi dan dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anak-anak ibu tetap semangat dalam menjalani kegiatan proses belajar mengajar kita. Baiklah anak-anak ibu, pada hari ini kita akan mempelajari materi tematik untuk kelas 3 SD. Tema 3, benda di sekitarku. Subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pada pembelajaran pertama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Perhatikan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa melalui perubahan wujud di sekitar kita. Nah, dapatkah anak-anak ibu mengamati peristiwa perubahan wujud dalam keseharian kita? Nah, pada subtema sebelumnya kita telah mempelajari perubahan wujud benda dari mencair, membeku, menguap, mengkristal, dan menyublin. Garam membuat masakan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam terasa hambar. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Nah, anak-anak ibu, mari kita baca wacana di bawah ini. Nah, di sini ada wacana yang berjudul bertani garam. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara, Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Nah, bagaimana ya proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambahkan air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Pemanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Nah, jadi anak-anak ibu, proses pembuatan garam ini tidak mudah ya, membutuhkan waktu yang lama. Yaitu membutuhkan waktu sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Wacana ini diambil dari bobokidnesia.com. Nah, anak-anak ibu, dari proses pembuatan garam tadi kita jadi tahu perubahan wujud di dalam proses pembuatan garam. Nah, perubahan wujud terjadi pada proses pembuatan garam. Nah, bantulah Siti menceritakan proses pembuatan garam. Nah, buatlah bentuk cerita bergambar.
Nah, tugas 1, anak-anak ibu telah membaca wacana yang berjudul bertani garam. Nah, sekarang jawablah pertanyaan berikut ini. Nah, di tugas 1 itu ada sekitar 5 pertanyaan yang akan anak ibu jawab. Nah, ini soal nomor 1, kemudian soal nomor 2, dan soal nomor 3. Nah, soal nomor 4 dan soal nomor 5. Nanti tugas 1 ini ada 5 soal yang akan anak ibu jawab ya. Perubahan wujud terjadi pada proses pembuatan garam. Nah, bantulah Siti menceritakan proses pembuatan garam. Buatlah bentuk cerita bergambar. Anak ibu bisa amati, ini adalah proses pembuatan garam ya. Nah, ini adalah cerita bergambar, yaitu proses pembuatan garam. Pertama, di pinggir pantai, petani menyiapkan petak-petak tambak. Lalu, tambak diisi air laut. Air laut akan menguap dan tersisa kristal-kristal garam. Nah, kemudian setelah sekitar 210 hari atau setelah kemarau berakhir, garam segera dipanen. Nah, lalu garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah iodium dan dikirim ke daerah lain. Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam 1 menit? Nah, satuan jam dapat diubah menjadi menit. Nah, dalam 1 menit itu ada 60 detik. Nah, 1 jam sama dengan 3.600 detik. Nah, anak-anak ibu, di sini petani garam itu membutuhkan waktu 2 jam untuk mengisi satu petak air laut. Nah, berarti di sini yang ditanyakan berapa menit. Nah, jadi perhatikan ya anak-anak ibu, 2 jam itu dirubah menjadi menit. Nah, jadi 1 jam itu ada 60 menit. Berarti kalau 2 jam kita bisa tuliskan seperti ini. 2 dikali 60 menit sama dengan, nah anak-anak ibu, untuk memudahkan anak ibu dalam perkalian, yaitu 2 dikali 6. Nah, itu 2 dikali 6 hasilnya 12. Nanti anak ibu tambahkan 0 di belakangnya 1, berarti hasilnya adalah 120 menit. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak adalah 120 menit. Nah, di sini ada contoh selanjutnya ya anak-anak ibu. Untuk memanen satu petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Nah, berarti di sini 90 menit itu dijadikan ke jam ya. Nah, yang anak ibu ketahui tadi yaitu 1 jam itu ada 60 menit. Nah, kalau di sini 90 menit berarti itu berapa jam? Nah, berarti anak-anak ibu mengetahui bahwa 1 jam itu tadi ada 60 menit ya. Nah, dapat kita tuliskan seperti ini ya. Nah, 90 menit itu sama dengan 60 menit ditambah 30 menit. Nah, sekarang 60 menit ini kalau dijadikan ke jam itu berapa jam anak-anak ibu? Ya, 1 jam ya. Jadi dapat kita tulis di sini 1 jam ditambah 30 menit. Nah, 30 menit ini kita turunkan ke bawah ya. 1 jam lebih 30 menit. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan untuk memanen satu petak garam adalah 1 jam lebih 30 menit. Setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panen ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? Kita mengubah dari 1 jam 20 menit itu menjadi menit.
Nah, sekarang coba anak ibu amati. Nah, mana yang harus kita ubah itu ke menit. Nah, kalau yang di belakangnya ini 20 menit itu udah sama-sama menit di belakangnya ya. Berarti yang perlu kita ubah itu yaitu 1 jam menjadi menit. Bu, tadi itu 1 jam itu ada 60 menit ya. Nah, dapat kita tuliskan yaitu 1 jam. Nah, 1 jam tadi ada 60 ya, kita tuliskan di sini. 1 jam 60 menit. Nah, 1 jam ada 60 menit, kemudian ditambah yang 20 menit ini kita turunkan ke bawah ya. 60 menit ditambah 20 menit itu 80 menit. Nah, di sini coba anak ibu perhatikan lagi. Ada 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, coba perhatikan. Berarti di sini 1 jam sama dengan titik-titik menit. Nah, berarti 1 jam 60 menit. Nah, kemudian 2 jam sama dengan 2 dikali titik-titik menit. Nah, berarti kalau 2 jam itu sama dengan 2 dikali 60 menit. Nah, 2 dikali 60 menit itu berapa anak-anak ibu? Nah, untuk memudahkannya kita kalikan 2 kali 6 ya. 2 dikali 6 hasilnya 12. Nanti kita tambahkan 0 di belakangnya 1. Berarti 2 dikali 60 adalah 120 menit. Nah, berikutnya di sini ada 3 jam. 3 jam itu berapa menit? Nah, kita dapat menuliskannya di sini 3 dikali 60 menit. Nah, 3 dikali 6 itu hasilnya 18, kita tambahkan 0 di belakangnya 1, berarti hasilnya 180 menit ya, seperti itu ya anak-anak ibu. Nah, tugas 2, ubahlah satuan jam menjadi menit. Nah, coba perhatikan anak-anak ibu, di sini ada tugas 2 itu ada 5 soal. Nah, coba perhatikan soal pertama. Nah, di sini ada 1 jam 45 menit. Nah, 45 menit ini nanti tetap kita tuliskan di sini ya. Yang akan kita rubah yaitu 1 jam menjadi menit. 1 jam itu ada berapa menit anak-anak ibu? Nah, 1 jam ada 60 menit ya. Kita tulis di sini. Kemudian yang 40 menit ini kita pindahkan ke sini. Nah, yang 45 menit ini kita pindahkan ke sini ya. Berarti satuannya sudah sama-sama menjadi menit. Nah, kita tambahkan lagi 60 menit itu ditambah 45 menit hasilnya berapa? Ya, 105 menit. Nah, berarti 1 jam 45 menit kalau dijadikan ke menit adalah 105 menit. Nah, itu untuk soal yang nomor 1. Untuk soal nomor 2 sampai nomor 5 anak ibu yang mengerjakannya lagi. Tugas 3, ubah satuan menit menjadi jam. Nah, di sini ada satuannya menit ya. 60 menit itu kalau dirubah menjadi jam itu berapa jam ya anak-anak ibu? Kemudian di sini ada 120 menit kalau dirubah menjadi jam itu berapa jam? Nah, berarti di tugas 3 ini anak ibu merubah dari satuan menit menjadi jam ya. Nah, kita masuk pada tugas 4 yaitu ubahlah satuan menit menjadi jam. Coba perhatikan di tugas 4 ada 3 soal ya. Nah, coba perhatikan itu yang nomor 1, di situ ada 70 menit. Nah, kalau dijadikan ke jam itu berapa jam dan lebihnya itu berapa menit. Nah, coba anak ibu perhatikan, tadi sama-sama kita ketahui 1 jam itu ada 60 menit. Nah, berarti di sini kita dapat menuliskan kalau 70 menit itu kita jadikan ke jam yaitu dapat 1 jam, kemudian sisanya itu berapa menit. Nah, tadi 1 jam itu 60 menit ya, sedangkan di sini menitnya ada 70 menit. Nah, sudah kita tulis di sini 1 jam, berarti sisanya ada 10 menit. Nah, dapat kita tuliskan di sini yaitu
70 menit sama dengan 1 jam 10 menit. Ya, seperti itu ya anak-anak ibu. Untuk nomor 2 dan nomor 3 anak ibu lagi yang melanjutkan. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi saat menjemur pakaian basah. Nah, perubahan wujud yang terjadi saat menjemur pakaian basah adalah penguapan. Sama seperti proses pembuatan garam. Baju mengering karena air dalam baju yang basah menguap terkena panas matahari. Setelah baju mengering, lipatlah dengan rapi dan susunlah di lemari. Perhatikan cara melipat kaos berikut ini. Ikutilah langkah-langkahnya. Nah, anak-anak ibu harus bisa belajar ya untuk melipat pakaian dengan rapi. Anak-anak ibu ambil baju kaos anak-anak ibu, kemudian melipat seperti gambar yang telah ada. Nah, anak-anak ibu, sekian pembelajaran kita pada materi tematik untuk kelas 3 SD. Tema 3, benda di sekitarku. Subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku pada pembelajaran yang pertama. Nah, semoga bermanfaat bagi anak ibu. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.